Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun waktunya Bu Handa. Berarti ini saya 13.30 sampai jam 15 ngomong masalah ini ya dokumen Kebijakan. ya. Kebijakan, pedoman, panduan, dan SOP ya. Karena kemarin kerangka acuan sudah dibahas sama Bu Ita, daftar klinik juga sudah dibahas sama Bu Ita. Tapi memang materiku sebenarnya saderet sekaligus karena jujur saja mohon maaf saya masih terjadi kerempongan, jadi saya hanya menyiapkan materi lama saya yang ini apa namanya ada di pelatihan TOT yang pertama, ada pelatihan yang pertama saya gunakan kembali di materi yang kedua TOT kali ini. Oke. Mohon share screen, Bu. Share screen-nya dari siapa ini? Nah, ini oke, next langsung ke yang SK saja Pak ya, coba. Ini kan sudah diterangkan dokumen internal eksternal sudah diterangkan kemarin sama Dokter Ita sudah diterangkan nggih. Next. Terus next aja. Langsung gone SK itu ketoknya jujuknya ke situ. Itu masih terlalu di atas, Bu. Mas Aji yang share. Oh, sorry. Mas Aji yang tentang SK, Mas. Oh, regulasi internal coba. Oke, klinik. Nah, ini regulasi internal tadi sama Bu Ita sudah diterangkan ya. Yang tertinggi memang adalah SK Kepala Klinik. Next, Mas Aji. Mas Jadi Aji, teman-teman lanjut. Nah, jadi apa namanya? Teman-teman semuanya tidak ada suatu SOP ataupun pedoman atau panduan tanpa adanya SK. Jadi yang di paling atas sendiri adalah SK. Tetapi sebelum ada SK sebenarnya kita harus menyusun pedoman penyusunan dokumen. Tapi biasa nih pedoman penyusunan dokumen akan terjadi diubah-ubah terus. Aduh, ini ternyata hurufnya belum. Biasanya malah sudah bikin SK, sudah bikin SOP, kira-kira hurufnya nggak pas, baru diubah lagi di pedomannya. Jadi seperti itu. Biasanya seperti itu. Padahal SK juga seperti itu. Di klinik SK membuat saat mau akreditasi baru bikin SK. Padahal SK itu dibutuhkan untuk melindungi klinik dan karyawannya. Oke. Oke. Next terus. Oke. Sebelum ini Mas tadi yang puja. Nah, oke. Jadi teman-teman kalau bikin kebijakan silahkan mau digabungkan menjadi satu ya boleh, mau dipilah-pilah ya boleh. Cuman memang kalau digabungkan menjadi satu dan itu apa namanya akan ada di lampiran SK. Memang enaknya di seperti itu, manakala lampirannya yang kurang atau yang lebih itu tinggal yang lebih dikurangi, yang kurang ditambahin tinggal disisipi saja sebenarnya di situ. Tetapi kita harus pintar-pintarnya dalam hal lampiran. Contohnya ini kebijakan pelayanan farmasi itu dari peresepan obat, pelayanan obat rawat inap, rawat jalan, kalau yang klinik rawat inap misalnya ya, penyediaan dan penggunaan obat, pengendaliannya seperti apa, pelayanan obatnya seperti apa, peresepannya seperti apa, formulariumnya seperti apa, penanganan kadaluarsanya seperti apa, efek samping, monitoring efek samping, semua termasuk tentang PIO-nya seperti apa, obat emergensi seperti apa, penyimpanannya seperti apa, itu harus masuk semua termasuk obat anestesi dan sedasi. Jadi ini boleh dijadikan satu kebijakan farmasi gitu, boleh saja, monggo, mau judulnya kebijakan instalasi farmasi atau kebijakan farmasi atau apapun, monggo silahkan klinik mau membuat seperti apa, tapi yang penting isinya lengkap. Karena apa? Begitu ada kebijakan tentang farmasi, kebijakan turunnya lagi nanti ada pedoman atau panduan pelayanan di
tempat farmasi. Kemudian turun lagi nanti ada KAK, ada SOP. SOP-nya itu sebenarnya paling bawah. Tapi biasanya teman-teman itu bikin SOP dulu, baru bikin SK. Mengko SK-nya dipas-paske. Padahal tidak seperti itu. SOP itu merupakan turunan dari pedoman panduan, sudah bukan turunan SK, tapi memang sudah ada pedoman atau panduannya dulu, baru ada SOP. Oke, next. Next, Mas Aji. Ini udah ini aja. Nah, ini apa namanya? Ini tentang pedoman pelayanan. Jadi di dalam pedoman pelayanan, dalam kita membuat pedoman, itu ada pendahuluan, latar belakang, ruang lingkup, landasan hukumnya apa. Jadi memang di atas itu ada SK-nya dulu, terus baru nanti kita isinya mau seperti apa ya. Pengorganisasiannya apa, bagaimana, standar ketenagaan, standar fasilitas, tata laksana. Ini yang sebagai contoh di saya adalah tentang farmasi ya. Tata laksana pelayanan farmasi tentang peresepan obat, pelayanan obat, pengadaan obat, penyimpanan obat, distribusi, monitoring, pencegahan dan penanggulangan obat kadaluarsa, pelayanan penyimpanan obat psikotropika, rekonsiliasi obat, monitoring efek samping, penyediaan dan penggunaan obat emergensi. Kemudian logistik pelayanan obatnya seperti apa, kendali mutu pelayanan farmasi dan keselamatan pasien, keselamatan kerja karyawan farmasi, kemudian penutup. Ini isi dari pedoman pelayanan farmasi. Oke, next. Nah, ini contoh SOP di dalam farmasi. Ada SOP persediaan obat, pelayanan obat rawat inap, bagaimana, monggo silahkan. Kalau saya sih SOP lebih senang semakin kita rinci, itu SOP-nya akan semakin mudah karena langkah-langkahnya akan menjadi sedikit. Kalau kita judulnya terlalu panjang, maka langkah-langkahnya nanti akan panjang juga. Contoh ini SOP pelayanan obat rawat inap dan rawat jalan. Mestinya SOP pelayanan obat rawat inap sendiri, SOP pelayanan obat rawat jalan sendiri itu akan menjadi lebih gampang dan SOP-nya nanti tidak terlalu panjang. Oke. Next. Oke, next. Nah, ini setelah itu kita mengimplementasikan bagaimana bukti pelaksanaan SOP dalam kegiatan pelayanan, kemudian bukti monitoring pelaksanaan SOP, hasil monitoring dan tindak lanjut seperti Dr. Ita tadi sudah menerangkan masalah daftar tilik ya. Jadi di SOP itu nanti ada daftar tilik sebagai monitoring kita terhadap SOP ya. Oke, next. Oke, ini bagaimana nantinya kita menyusun kebijakan klinik ya. Oke, next. Next. Langsung saja next. Next, Mas Aji. Nah, ini contoh bagaimana cara kita membuat kebijakan ya. Ini formatnya, dokumennya, ini di pembukaan ada judul. Nah, jadi ini adalah keputusan Direktur Klinik PKFI nomor sekian-sekian tentang kebijakan pelayanan klinik PKFI. Direktur Klinik PKFI. Jadi yang jelas harus konsisten ya. Kalau di situ menyebut direktur ya direktur, di situ menyebut pimpinan klinik ya pimpinan klinik, di situ menyebut kepala klinik ya harus kepala klinik. Ini di sini harus konsisten ya. Terus konsiderannya menimbang itu memuat uraian singkat tentang pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan keputusan. Huruf awal kata menimbang ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca titik 2, diletakkan di bagian kiri. Konsideran menimbang diawali dengan penomoran menggunakan mohon ada yang bocor nih.
Menggunakan huruf kecil abjad dan dimulai dengan kata-kata bahwa. Dengan B, huruf kecil diakhiri dengan titik koma. Tapi monggo silakan saja klinik mau mengatur seperti apa. Kalaupun klinik tidak seperti ini mau menggunakan bahwane pakai huruf besar ya monggo. Wong tidak. Kecuali kalau puskesmas ya, puskesmas atau rumah sakit milik pemerintah pastinya ada dokumen tata naskah milik pemerintah daerah, harus menyesuaikan tata naskah pemerintah daerah. Tapi kalau untuk swasta ya monggo saja bagaimana nanti klinik menetapkan. Oke, next. Nah, mengingat itu memuat dasar kewenangan dan peraturan perundangan yang memerintahkan pembuatan keputusan tersebut. Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum adalah peraturan yang tingkatannya sederajat atau lebih tinggi. Konsideran ini diletakkan di bagian kiri tegak lurus dengan kata menimbang. Konsideran yang berupa peraturan diurutkan dengan hierarki tata perundangan, diawali dengan nomor dengan huruf angka 1, 2, dan seterusnya diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, next. Nah, diktumnya di diktum memutuskan ditulis simetris di tengah seluruh di tengah seluruhnya dengan huruf kapital serta diletakkan di tengah margin ya. Tetapi tadi di dalam coba next sebelumnya Mas Aji. Nah, di dalam diktum mengingat ini yang isinya peraturan perundang-undangan juga ditulis dari awal harus sesuai hierarkinya ya. Yang pertama peraturan yang pertama mungkin undang-undang, peraturan pemerintah, Permenkes, Kepmenkes, terus mungkin ada peraturan kepala daerah, itu harus sesuai dengan urutannya, tidak boleh meloncat-meloncat ya. Oke. Next. Nah, itu memutuskan, menetapkan, dicantumkan setelah kata memutuskan disejajarkan ke bawah dengan kata menimbang dan mengingat huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik 2. Nama keputusan sesuai dengan judul seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Oke. Next. Batang tubuh ini terdiri dari memuat ini semua substansi keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum yaitu ke-1, ke-2 dan seterusnya ya. Tetapi perlu saya ingatkan kalau di sini diktumnya mengenai uraian yang panjang, lebih baik tidak usah dicantumkan di diktum itu tetapi kemudian akan menjadi lampiran di SK ya. Dicantumkan saat berlakunya peraturan keputusan atau perubahan pembuatan, pencabutan ketentuan dan dari peraturan lainnya ya. Kemudian materi kebijakan dapat dibuat sebagai lampiran peraturan atau keputusan dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh pejabat yang menetapkan peraturan atau keputusan. Nah, ini untuk masalah tanda tangan. Kalau untuk di pemerintahan memang saat tanda tangan misalkan Direktur Klinik Pratama misalkan Anissa, Direktur Klinik Pratama Anissa, misalkan di situ. Kalau di pemerintahan itu tidak pakai gelar tetapi hanya nama saja. Jadi Dokter Jenti itu enggak boleh, harusnya Jenti. Tapi kalau untuk peraturan di klinik monggo silahkan klinik mau seperti apa klinik karena memang itu tata naskahnya klinik sendiri. Jadi kalau mau ditulis dokternya ya silakan aja. Tapi di tata naskah juga harus mengatur demikian, harus ada gelarnya seperti itu. Oke, next. Terus ini kaki-kaki, di kaki merupakan bagian akhir substansi peraturan atau keputusan yang memuat penandatanganan penerapan peraturan keputusan terdiri atas tempat dan tanggal penetapan, nama jabatan, tanda tangan pejabat, dan nama lengkap pejabat yang menandatangani. Oke. Penandatanganan peraturan ini ditandatangani oleh Kepala FKTP ditulis tanpa nama gelar. Tapi monggo saja ini nanti ini dibuat sesuai dengan aturan di FKTP. Lampiran
Halaman pertama harus dicantumkan judul dan nomor peraturan atau keputusan. Halaman akhir harus ditandatangani oleh pimpinan FKTP. Oke, next. Nah, ini dari awal keputusan pimpinan FKTP nomor sekian. Ini sudah diatur ya, spasinya berapa. Ini kalau yang di atas itu harus dengan huruf kapital semua ya. Oke, kemudian menimbang ini uraian singkat latar belakang penyusunan kebijakan. Mengingat ini berisi peraturan perundang-undangan yang berlaku disusun berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Cuman saya mengingatkan lagi, jangan latah memasukkan Permenkes 34 tentang akreditasi ya. Karena di situ tidak mengatur banyak, kalau di Permenkes tidak 34, kadang mungkin tidak relevan. Contoh mungkin, tentang SK struktur organisasi, misalkan, SK ini judulnya struktur organisasi. Di situ mengingat ada Permenkes nomor 34 tentang akreditasi. Apa hubungannya? Nggak ada di situ yang ngomong tentang struktur organisasi. Jadi jangan karena ini adalah untuk akreditasi, terus semua SK tentang akreditasi dimasukkan. Tidak seperti itu. Karena SK itu dibikin tidak hanya untuk akreditasi. Akreditasi hanya sebagian kecil saja kepentingan di SK itu. Tetapi yang terpenting adalah untuk melindungi klinik dan seluruh karyawannya. Oke, next. Nah, ini memutuskan, menetapkan ini keputusan ini tentang judul SK ke-1, ke-2, ke-3, misalkan keberapa, terus ada keputusan pimpinan FKTP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Nah, ditetapkan di mana? Pada tanggal pimpinan FKTP, nama pimpinan FKTP. Monggo silahkan, kalau ini nama mau pakai gelar mau enggak, monggo silahkan, yang penting ditata naskah sesuai, gitu saja. Memang sebenarnya harusnya bikin tata naskah dulu klinik, tetapi biasanya tata naskah malah digawene kok carry ya. Oke, next. Oke, kalau ini lampiran ini lampiran ini judul SK-nya tadi apa itu ditulis pada sisi kanan margin ya. Judul lampirannya. Terus kemudian isi lampirannya apa saja. Di halaman terakhir ada tanda tangan pimpinan FKTP. Oke, next. Nah, ini tentang penyusunan pedoman atau panduan klinik. Oke. Ya, penyusunan pedoman atau panduan. Pedoman ini sebagai dasar untuk menentukan melaksanakan kegiatan, mengatur beberapa hal. Kalau panduan itu merupakan petunjuk melaksanakan kegiatan, mengatur satu kegiatan. Jadi kalau pedoman itu masih besar ya. Pedoman itu masih besar. Jadi pedoman itu mengaturnya banyak. Tetapi kalau panduan itu sudah mengerucut kepada satu hal ya. Ini disusun berdasarkan kebijakan pimpinan FKTP. Jadi nggak ada yang pedoman atau panduan muncul tiba-tiba tanpa adanya SK. Karena mesti susunannya adalah SK dulu. Kemudian mengacu kepada pedoman yang disusun oleh Kementerian Kesehatan sesuai kebutuhan berdasarkan pedoman lain yang telah ada. Dievaluasi setiap 2-3 tahun sekali. Substansi pedoman atau panduan yang disusun disesuaikan dengan judul. Jadi kenapa dievaluasi setiap 2-3 tahun sekali? Karena memang minimal SK itu SK pun bisa dievaluasi 2-3 tahun. Jadi minimal 2 tahun itu SK baru bisa dikadaluarsakan ya. Tentunya nanti dengan segala pertimbangan, segala rapat dan tetek bengeknya pembahasannya di situ, sehingga SK itu dikadaluarsakan. Kalau SK-nya kadaluarsa, berarti pedoman dan panduan ke bawahnya juga ngikut kadaluarsa. Begitu nggih teman-teman semua. Oke, next.
Ini sistematika pedoman atau panduan ya. Oke. Tadi juga di depan sudah saya terangkan ya. Oke, next. Ini contoh pedoman pengorganisasian unit kerja ya. Ini ada pendahuluan, gambaran umum FKTP, visi misi, falsafah, struktur organisasi FKTP, unit kerja. Next. Oke, Mas Aji hilang. Mas Aji, PPT-nya hilang, Mas. Ya, udah sih. Mangga, Dok. Oke, mana? Oke, next. Kemudian ini sistematika pedoman atau panduan, masih ya, format pedoman pelayanan unit kerja. Ini ada kata pengantar, pendahuluan, latar belakang, tujuan. Pasti teman-teman semua sudah pinter lah kalau bikin seperti ini ya. Ada standar ketenagaan, ada standar fasilitas, ada tata laksana pelayanan, logistik, keselamatan sasaran kegiatan ya. Nanti teman-teman semua juga harus praktek membuat pedoman dan panduan. Oke, next. Oke, ini format panduan pelayanan. Bab 1 definisi, yang bab kedua adalah ruang lingkup, yang bab ketiga tata laksana, yang bab keempat adalah dokumentasi. Oke. Ini penyusunan SOP. Oke, next. Nah, SOP, kalau saya sedang menyebutnya SOP ya dibanding SPO ya. SOP merupakan suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk penyelesaian proses kerja rutin tertentu ya. Tujuan penyusunan SOP agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten, seragam, dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku. Manfaat SOP memenuhi persyaratan standar FKTP, mendokumentasikan langkah-langkah kegiatan, dan memastikan staf FKTP memahami bagaimana melaksanakan kegiatan. Karena memang SOP ini adalah tulis apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita tulis. Dasar hukum penyusunan SOP adalah Permen-Pan RB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP administrasi pemerintahan ya. SOP disusun oleh tenaga FKTP yang melakukan pekerjaan tersebut atau oleh unit kerja tersebut. SOP harus jelas, ringkas, dan mudah dilaksanakan, harus menggunakan kalimat perintah atau instruksi menjelaskan siapa yang melakukan dan melakukan apa dan di mana. Ya, contohnya misalkan kalau teman-teman sudah menggunakan kata-kata petugas melakukan ya, semua juga nanti di bawah adalah petugas ya. Oke. Next. Nah, ini adalah contoh dari SOP shock anafilaktik. Memang kalau sekarang ini sebenarnya format SOP untuk atasnya tidak baku karena memang tidak, kalau seperti dulu kan ada penyusunan dokumen akreditasi FKTP oleh Kementerian Kesehatan. Kalau yang baru ini sebenarnya memang belum ditetapkan. Ini ada pengertian, tujuan, referensi, kemudian prosedur. Nah, ini untuk diagram alur itu boleh tidak ditulis. Tetapi manakala kita ngomong masalah alur atau misalkan alur pelayanan pendaftaran, alur pelayanan pasien dirawat jalan. Nah, itu diagram alurnya juga harus tulis ya. Ini contoh ini. Ini contoh. Oke, next. Nah, ini diagram alur, unit terkait, dokumen terkait. Nah, ini
Riwayat perubahan dokumen. Apabila SOP ini berubah, maka rekam histori perubahan harus diisi. Yang dirubah apa, isi perubahannya apa, tanggal mulai diberlakukan kapan, itu harus dibikin. Contoh teman-teman semua. Dulu kan teman-teman pernah bikin SOP ya. Kemudian ada COVID. Apakah SOP itu harus diganti? Kayak gitu loh. Kalau saya sih memang nggak saya ganti, SOP itu tetap berjalan. Kita karena biar nggak pusing ya, nggak pusing mikirin rekam histori perubahan, kita tinggal membuat SOP pada saat pandemi seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak repot nantinya. Oke, next. Nah, jadi heading SOP itu ada kop instansi, judul, nomor, tanggal, tanda tangan, kepala klinik ya. Jadi nanti kalau untuk halaman kedua itu sudah tidak perlu pakai kop SOP lagi. Heading SOP-nya itu tidak perlu ya. Jadi tinggal langsung kotak-kotaknya aja begitu. Kalau halaman kedua, ketiga, jadi yang ada heading SOP-nya itu hanya halaman pertamanya aja ya. Isi SOP ada pengertian, tujuan, kebijakan, referensi. Kebijakan itu isinya adalah SK, langkah-langkah prosedur, unit terkait, diagram alir atau bagan alir, kemudian ada rekam histori perubahan. Oke, next. Nah, ini kalau yang di buku pedoman penyusunan dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, pedoman penyusunan dokumen akreditasi, ini kalau untuk FKTP ini seperti ini, headingnya seperti ini. Ya, headingnya seperti ini, ada logo apa namanya, Pemda atau mungkin logo klinik atau logo apa namanya, FKTP apapun, monggo silahkan ya. Ini nanti ada judulnya, nomor dokumennya, nomor revisi. Kalau ini adalah SOP revisi, tanggal terbit, halaman, tanda tangan kepala puskesmas atau kepala FKTP. Kemudian ada namanya itu di sebelah kanan. Jadi tidak di bawah tanda tangan ya. Ada kolom tersendiri untuk nama kepala FKTP. Oke, next. Nah, ini komponen SOP, ada pengertian, tujuan, kebijakan, referensi, langkah-langkah, diagram alir, unit terkait. Oke, next. Next aja, Mas. Nah, ini tentang diagram alir, nanti ada tanda-tandanya beda antara kotak, terus segi apa namanya, elip, ada segi empat, ada apa namanya, ini yang belah ketupat ada, nanti seperti apa, itu ada makna-maknanya tersendiri. Nanti bisa dipelajari di pedoman penyusunan dokumen akreditasi. Oke, next. Tapi ini nek membuat kayak gini susah, nggak usah dibikin, nggak apa-apa ya, nggak masalah gitu. Tapi memang judulnya ada, di strip aja, nggak masalah ya. Oke. Judulnya itu, logo itu digunakan logo pemerintah daerah atau lambang klinik boleh. Kotak judul itu isinya adalah judul SOP, kemudian nomor dokumen diisi sesuai penomoran klinik, tapi saya harapkan untuk SOP itu nomor dokumen tidak usah menggunakan bab ya, penomorannya jangan menggunakan bab 1, bab 2, nanti berarti loh kalau ada bab 1 berarti kalau di bab 3 enggak boleh, di bab 2 enggak boleh kan, kita banyak yang bab 2 sama bab 3 sama, itu kan banyak. Jadi enggak usah dengan mencantumkan bab. Oke, nomor revisi kalau itu huruf memang ini punya status revisi, tanggal terbitnya kapan, halaman juga sesuai halaman, ditetapkan kepala FKTP, diberi tanda tangan oleh kepala FKTP. Oke, next. Oke, next.
Nah, ini syarat penyusunan SOP itu harus ada identifikasi kebutuhan, yakni mengidentifikasi apakah kegiatan yang dilakukan saat ini sudah memiliki SOP atau belum, dan bila sudah agar diidentifikasi apakah SOP tersebut masih efektif atau tidak. Kemudian perlu ditekankan bahwa SOP harus ditulis oleh mereka yang melakukan pekerjaan tersebut atau oleh unit kerja tersebut. Memang kalau bukan kita yang melakukan nanti jadinya tidak sesuai apa yang kita tulis apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita tulis pasti tidak sesuai. Makanya kalau misalkan klinik nyontoh dokumen klinik lain, nanti dalam sistem editing pun harus disesuaikan dengan yang ada di kliniknya sendiri, ya. Tim atau panitia yang ditunjuk oleh kepala puskesmas atau kepala klinik hanya untuk menanggapi dan mengkoreksi SOP tersebut karena komitmen terhadap pelaksanaan SOP hanya diperoleh dengan adanya keterlibatan personel atau unit kerja dalam penyusunan SOP. SOP harus menggunakan kalimat perintah atau instruksi dengan bahasa yang dikenal pemakai. SOP harus jelas, ringkas, dan mudah dilaksanakan. Untuk SOP pelayanan pasien, maka harus memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan pasien. Untuk SOP profesi, harus mengacu kepada standar profesi, standar pelayanan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, dan memperhatikan aspek keselamatan pasien. Next. Ini tata cara penomoran SOP ya. Ini bagaimana kebijakannya, ini juga sudah diatur dalam tata naskah. Cara penomorannya seperti apa ya. Monggo silakan diatur sendiri. Tapi memang yang saya harapkan tidak ada kata-kata bab di nomor SOP. Oke. Next. Kode-kode yang digunakan untuk pemberian nomor, monggo silakan kalau ini kode disesuaikan saja dengan apa yang diberlakukan di klinik. Ya. Mau tidak ya nggak masalah. Monggo silakan klinik memberi kode tersendiri sesuai dengan yang berlaku di klinik. Oke. Next. Oke, next. Nah, ini penyimpanan SOP. Ini SOP asli, apa namanya? Ini harus disimpan di sekretariat tim akreditasi ya, atau bagian tata usaha klinik, sesuai dengan kebijakan pengarsipan dokumen yang berlaku di organisasi tersebut. Penyimpanan SOP harus rapi sesuai metode pengarsipan sehingga mudah dicari kembali bila diperlukan. Makanya kemarin saya sudah bilang bahwa untuk saat ini memang SK maupun SOP nanti untuk pengendalian dokumennya, dokumen terkendalinya bisa dalam bentuk soft copy, ya. Jadi tidak perlu difotokopi, ngirit biaya, gitu. Oke, next. Nah, kalau ini dulu memang masih fotokopi ya, difotokopi untuk dipergunakan di unit-unit. Tapi kalau sekarang di unit-unit difotokopi, ditempelkan di setiap unit itu sekarang kalau terlalu banyak tempelan di ruangan juga secara PPI tidak bagus ya. Jadi memang dengan soft copy ini amat sangat membantu sehingga tidak banyak tempelan-tempelan yang ada di ruangan ya. Bila SOP tersebut tidak berlaku lagi atau tidak dipergunakan, maka unit kerja wajib mengembalikan SOP yang sudah tidak berlaku tersebut ke sekretariat tim mutu atau bagian tata usaha. Di unit kerja hanya ada SOP yang masih berlaku saja. Sekretariat tim mutu atau bagian tata usaha mengorganisasi dapat memusnahkan fotokopi SOP yang tidak berlaku tersebut. SOP yang asli agar tetap disimpan sesuai ketentuan dalam pengarsipan dokumen di puskesmas atau klinik. Oke, next. Karena memang dokumen kalau memang di puskesmas biasanya kalau belum 5 tahun belum boleh diturunkan ya.
SOP di unit upaya puskesmas atau klinik harus diletakkan di tempat yang mudah dilihat, mudah diambil, dan mudah dibaca oleh pelaksana. Ya. Bagi puskesmas atau klinik yang sudah menggunakan e-file, maka penyimpanan SOP sebagai berikut. Ya. Setiap SOP harus di print out dan disimpan sebagai SOP asli atau di komputer dengan persyaratan di backup. SOP di unit upaya puskesmas atau klinik tidak perlu hard copy. SOP bisa dilihat di internet di puskesmas ataupun klinik, namun SOP penanganan gawat darurat sebaiknya dibuat hard copy-nya. Ya, mungkin kalau gawat darurat kan supaya bagaimana kita cepat dan sama dalam penanganan pasien gawat darurat, ya. Oke, next. Jangan lupa karena memang dalam SOP gawat darurat itu yang pertama-tama harus kita lakukan adalah stabilisasi pasien, ya. Ini pendistribusian SOP, ya. SOP itu juga harus didistribusikan ke semua unit yang memang memerlukan SOP itu. Kemudian sebelumnya juga harus ada sosialisasi ya terhadap SOP itu. Oke. Ini masih tata cara pendistribusian, monggo diatur yang e-file seperti apa, monggo diatur masing-masing. Oke. Misalkan mau masuk Simpus ya boleh ya. Evaluasi SOP dapat dilakukan dengan evaluasi penerapannya dan dilanjutkan revisi secara total atau sebagian SOP tersebut. Evaluasi penerapan atau kepatuhan SOP dapat dilakukan dengan evaluasi langkah-langkah penerapan SOP, apakah sudah dilakukan semua atau langkah ataupun sebagian langkah yang dilakukan. Makanya harus ada daftar tilik sehingga kita tahu kita melaksanakan SOP itu sesuai atau tidak. Next. Oke, next. Daftar tilik tadi sudah diceritakan dengan Bu Ita. Oke, next. 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 Terus. Ya, ini evaluasi SOP dilaksanakan sesuai kebutuhan maksimal 3 tahun sekali ya. Dilakukan oleh masing-masing unit kerja dipimpin oleh koordinator unit kerja atau program. Hasil evaluasi SOP masih bisa dipergunakan atau tidak, perlu diperbaiki atau tidak, perbaikan atau revisi isi SOP bisa dilakukan sebagian atau seluruhnya. Apabila ada penggantian kepala puskesmas, apabila SOP memang masih sesuai, masih dapat dipergunakan, maka tidak perlu direvisi. Kayaknya tadi ada yang tanya tuh kalau ada pergantian pimpinan. Oke, next. Oke, kerangka acuan sudah dibahas oleh Bu Ita. Kayaknya saya selesai deh. Next, Mas Haji. Kayaknya selesai. Mungkin itu dari saya, Bu. Ya. Bisa nanti kita lakukan sesi tanya jawab. Matur nuwun, Dr. Senti sudah memaparkan bagaimana itu kebijakan, bagaimana pedoman dan format SOP serta penggunaannya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, Dokter. Kita mulai dari yang pertanyaan yang awal. Sebentar, Dok. Kepotong. Oh iya. Ya, dari Bu Sukma Dewi, PKFI Brebes, Bu Dr. Sukma menanyakan, maaf dok, izin bertanya, dalam pembuatan SK pada klinik rawat inap, klinik rawat inap, penandatangannya dalam SK, apakah pimpinan atau penanggung jawab klinik atau direktur CV dok? Karena salah satu klausul pada naskah CV, direktur CV merupakan representasi dari pemilik. Sehingga surat menyurat yang berhubungan dengan klinik dan keluar dari klinik yang bertanda tangan adalah direktur CV.
Monggo dokter, ini masalah penandatanganan SK. Oke, nggih. Ini masalah penandatanganan SK. Di awal selalu saya tekankan bahwa apabila itu merupakan suatu korporat di bawah CV, maka CV itu kan pasti akan menetapkan pimpinan klinik. Begitu sudah ditetapkan siapa pimpinan kliniknya, maka untuk surat-surat ataupun SK atau semuanya yang berkaitan dengan klinik, yang menandatangani adalah direktur klinik, bukan dari CV-nya lagi. Begitu nggih? Yeah. Jelas? Nggih, Bu Dokter Sukma jelas nggih. Jadi yang bertanda tangan di SK dan surat menyurat lain adalah pimpinan dari klinik yang sudah diserai amanah oleh Direktur CV. Ada pertanyaan berikutnya, Dokter Senti? Dokter Sukma sudah bisa diterima, Dok? Atau ini pertanyaan kedua, Dokter Senti dari Dokter Wahyu Fajar, PKFI Cabang Demak. Dokter izin bertanya, untuk urutan penyusunan perundangan, ada kaidah tata urutannya tidak, nggih, Dok? Dilihat dari tahun per tahun atau bagaimana? Mengenai urutan, Dok, yang ada di urutan itu hierarkinya juga pertama undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri, Permenkes, terus mungkin ada keputusan menteri. Nah, itu hierarkinya juga tetap ditulis undang-undang dulu nomornya berapa, dari yang nomor tahunnya berapa, itu dari urut tua ya. Jadi seperti itu, tetap harus sesuai seperti itu. Jadi tidak boleh loncat-loncat, harus diurutkan. Oke? Jadi urut dari perundangannya hierarkinya dulu, peraturan pemerintah, terus nomornya juga harus sesuai begitu. Yang lahir duluan ya, Dok ya. Nggih. Ya, ini ada dari Dokter Wahyu lagi, Dok. Izin bertanya lagi. Apakah di setiap klinik itu harus punya pedoman, kebijakan, dan SOP yang sama jumlahnya? Misal klinik A punya 10 SOP, nanti klinik yang lain harus punya jumlah yang sama atau boleh disesuaikan di tempat masing-masing. Monggo, Dokter. Kalau masalah kebijakan itu monggo saja disesuaikan di tempat masing-masing. Misalkan contoh, di klinik A itu kebijakan layanan klinis, membuat kebijakan layanan klinis itu dari pendaftaran sampai farmasi, laborat masuk semua. Ya monggo. Tapi ada klinik lagi yang pedoman layanan klinis hanya pelayanannya saja, terus laborat, farmasi sendiri-sendiri, ya monggo. Nanti dibikin pedoman panduannya sendiri, kemudian SOP-nya sendiri. Seperti itu, nggih? Jadi, Dok, jadi tidak harus sama, nggih, masing-masing klinik ya, Dok, sesuai kebutuhannya masing-masing. Jadi Bapak Ibu, walaupun di EP itu kadang tidak menyebutkan tadi ya, semua SOP kayak di farmasi itu tidak disebutkan satu-satu, tetapi karena itu menjadi kebutuhan klinik, maka tetap harus ada. Ngaten ya, Dokter Senti. Ya. Kita lanjut pertanyaan Dokter Indah dari PKFI Cabang Sragen. Apakah poin-poin SOP harus ada dokumen terkait, Dok? Monggo, Dok. Poin-poin SOP memang dokumen terkait tidak. Maksudnya poin-poin di mana nih? Saya mau tanya. Monggo, Dokter bisa open mic. Dokter Indah. Iya, maksudnya tadi kan ada pengertian, ada sekitar 7 atau 8. Ya. Ada diagram alir boleh atau tidak untuk unit terkait. Itu kan ada dokumen terkait, Dok. Itu dokumen terkait harus selalu ada enggak, Dok? Oh, itu tidak, Bu. Tidak harus selalu ada. Terima kasih, Dok. Jadi lebih singkat ya, Dokter Indah. Ini pertanyaan selanjutnya dari Dokter Dewi, PKFI Cilacap. Kalau baru 1 tahun, terus perlu direvisi, apakah menunggu 2 tahun dulu, Dok? Atau misal ganti kepala puskesmas? Nah ini, Dok, monggo, Dok. Jadi kalau untuk direvisi, monggo silakan 1 tahun sih bisa saja untuk revisi, tetapi tidak mengkadaluarsakan ya untuk revisi. Tetapi tidak berarti ganti kepala puskesmas itu harus ganti kebijakan, tidak seperti itu.
Jadi yang namanya ganti kepala puskesmas kalau memang itu masih relevan dan masih bisa diberlakukan, monggo saja diperlakukan, tidak perlu diganti. Begitu ya. Dokter Dewi Sunia, aku dhisik sing survei aku. PKFI Cilacap, Dok. Jadi Cilacap. Ya, dia puskesmasnya dulu aku yang survei. Pas gempa bumi. Iya, betul, Dok. Pas gempa bumi aku sampai ngungsi pakai mobil sendiri. Allah. Sampai mau fungsi ke Purwokerto. Oh iya, Dok. Iya, Dok. Menjadi suatu pengalaman yang tidak terlupakan ya, Dokter Jenti. Betul, itu mau hari ketiga itu saya ngungsi pulang-pulang subuh loh. Kita baru berani kembali ke hotel dan hotel sudah berantakan. Oh, iya. Alarm tsunami-nya bunyi ya, Dok? Iya, alarm tsunami-nya bunyi sampai takut, tak pikir ki nek wis ora nganggo, wis nganggo daster wae lah hari ketiga kayak gitu. Alhamdulillah selamat gitu. Ini yang pertanyaan berikutnya, Dok, dari Dr. Nuril Huda Grobogan. File dokumen internal bentuk PDF plus tanda tangan file boleh, jadi tidak perlu dicetak. Oh, ini yang maksudnya yang soft file. Oh iya. Boleh. Yang penting asal sudah ditandatangani, kemudian di PDF-kan, kemudian disimpan. Udah gitu aja. Sip, malah ya, ngirit. Nggak usah fotokopi. Nggak usah fotokopi. Ini masih ada lagi, Dok, pertanyaan. Izin dari Dr. Wahyu Rosaning Tias. Izin bertanya lagi, Dok. Apakah di setiap klinik itu, oh ini tadi sudah ya, Dok ya? Sudah, tidak perlu dicetak, sudah. Ini yang Dr. Liana Dewi, Dok, dari PKFI Cabang Banjarnegara. Kalau SOP ada revisi, berarti dokumen sebelumnya menjadi dokumen kadaluarsa ya, Dok? Monggo, Dok, ini SOP kalau yang SOP ada revisi, iya, jadi yang berlaku nanti yang revisinya, SOP revisinya, SOP yang sebelumnya tidak berlaku lagi, seperti itu. Termasuk apabila kita melakukan FMEA kan, FMEA kan mungkin bisa saja hasilnya SOP baru, sehingga yang akan berlaku itu adalah SOP yang baru. Monggo, kalau ada yang mau bertanya langsung, silahkan raise hand. Ini yang dari chat sepertinya sudah habis. Silahkan, Dokter. Gimana, Dokter? Nyuwun sewu sebentar. Ini yang dari sudah habis, Dok. Kalau ada yang mau raise hand langsung, silahkan. Kan yang mau bertanya, nanti kalau enggak, ini klinik akan dibagi untuk dibagi untuk mengerjakan tugas, nggih? Ya, nanti yang praktek yang nanti ya, Dok ya, habis peregangan. Yang habis jam 15. Untuk prakteknya. Nggih. Ini kita ini cara mendokumentasikan revisi di SOP. Kalau saya sih daripada revisi memang lebih senang mengkadaluarsakan. Tapi kalau belum ya monggo nanti revisinya dibikin, rekam histori perubahannya dibikin, rekam histori perubahannya ditulis, kemudian kita membuat susunan yang baru. Oke, nggih. Nggih, ngaten Dokter Isna, jadi daripada mendokumentasikan revisi mending dikadaluarsakan ya, Dok ya. Ya, kalau saya sih lebih senang mengkadaluarsakan karena nanti kita bikinnya akan lebih simpel. Kalau membuat revisi itu kita susah direkam histori perubahannya. Begitu. Monggo Bapak Ibu, ini masih ada waktu sekitar setengah jam sebelum nanti kita lanjutkan di praktek. Nanti habis asar jam 15 kita praktek. Masih ada yang perlu dikonfirmasi atau minta penjelasan dari Bu Dr. Jenti? Silahkan. Saya nggak bisa raise hand. Saya pakai device saya kok nggak bisa memunculkan raise hand. Silahkan, Dok. Terima kasih. Ini terkait dengan tadi masalah yang berhak untuk menandatangani suatu SK ya. Nah, kalau di dalam yayasan itu ada ketentuan di undang-undangnya kan menyebutkan bahwa kewenangan sebagai
pengurus yayasan adalah menandatangani atau menetapkan personel atau pegawai. Nah, pada saat mereka sudah menetapkan siapa yang menjadi direktur atau pimpinan rumah sakit, maka kalau tidak ada pendelegasian wewenang yang dimiliki oleh pengurus yayasan, maka direktur rumah sakit klinik itu tidak punya kewenangan untuk melakukan penandatanganan terkait dengan SDM. Kalau yang lain-lain memang mereka sudah diberi kewenangan, tapi khusus SDM itu masih menjadi kewenangan yayasan selama tidak ada pendelegasian dari yayasan kepada pimpinan klinik. Nah, kalau sudah begitu kan berarti memang kewenangannya ada di yayasan, bukan di kliniknya. Betul. Nah, itu kan tinggal disesuaikan. Itu kan hanya urusan SDM ya, Pak. Iya, hanya urusan terkait SDM untuk saja, SDM, jadi khusus SDM. Tetapi lain-lain kalau misalkan SOP kan tidak terkait SDM. Oh ya, betul. Jadi itu SK-SK yang ada di klinik, misalkan SK pelayanan, SK farmasi kan tidak terkait dengan SDM, bagaimana pelayanan di situ. Ya, tapi jadi khusus tetap untuk SDM kan memang milik, karena nanti yang gaji itu kan juga dari yayasan. Ya. Itu untuk SDM biasanya memang seperti itu. Oke. Artinya itu excuse ya? Iya. Jadi yang penting gini. Jadi gini, apa aturan yang berlaku di situ ya monggo diberlakukan saja seperti itu. Yang jelas diktumnya ada, itu jelas kewenangannya sampai di mana, yayasan sampai di mana, klinik sampai di mana, itu jelas ada aturannya, tinggal dijalankan saja seperti itu. Masalah lain kan loh, memang aturannya di kami itu seperti ini, selesai. Ya, begitu. Berarti yang berlaku di klinik itu seperti apa, asal ada yang diberlakukan itu yang kita pakai gitu ya, Dokter Jenti, jadi tidak ada yang salah gitu. Tadi dari Pak Dokter siapa tadi yang sudah jelas gitu, jadi mungkin nanti terkait dengan SK pengangkatan karyawan kayak gitu, terkait dengan SDM nanti kalau itu bentuknya yayasan, yang tanda tangan adalah dari pimpinan yayasan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Dokumen yang dikadaluarsa, adakah aturan atau mungkin waktu atau gimana? Ya, sebenarnya lebih enak kadaluarsa daripada revisi gitu. Saya tertarik. Ya itu sebenarnya hanya akal-akalan kita saja Pak. Sekarang kalau kita mesti merevisi, mesti merubah kan akeh banget Pak. Mending kita bikin rapat untuk mengkadaluarsakan SK atau SOP, selesai, kita bikin baru. Enak toh? Daripada kita mumet ngerevisi, ya toh? Ya, kalau misalnya kita ke tahun 2018, kita semua dikadaluarsakan, sekarang bisa ya? Bisa banget. Itu 2018 kadaluarsakan saja. Nanti ada kajiannya bahwa ini sudah tidak berlaku karena banyak tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang sekarang atau seperti apa, monggo saja. Habis itu dikadaluarsakan ganti baru. Udah gampang, wis titik ora mumet. Iya, lebih enak itu. Penomoran dan lain. Dokter, artinya ketika kami yang baru akan melaksanakan akreditasi itu kita seolah-olah memang semua naskah atau dokumen itu baru di tahun 2022 gitu Dok, boleh? Ya boleh, pokoknya monggo modusnya mau seperti apa, mau di tahun 2022 ya monggo, mau di tahun Januari 2023 ya monggo. Tetapi saya ingatkan, penetapan SK atau SOP tolong jangan 1 hari, tidak relevan kalau 1 hari. Modus ya modus, ngono ya ngono, neng ojo kebangetan. Masa sehari menetapkan 10 SK atau 5 SK, kemudian SOP ada 10 kan tidak mungkin. Jadi tanggal ditetapkannya yang bervariasi. Nggih, begitu nggih? Yeah. Dan harus urut Dok ya, rapatnya uangnya tanggal berapa, keluarnya SK tanggal berapa, sosialisasinya tanggal berapa gitu ya, jadi harus urut. Dan kalau tadi mau dikadaluarsakan juga, notulennya mesti harus bunyi. Ini ada pertanyaan lagi Dok dari Dr. Dewi PKF Cilacap. Menyambung Dok, apa saja yang diperlukan untuk pedoman atau SK yang kita kadaluarsakan Dok? Yang diperlukan ya tinggal uangnya saja, uangnya terus di situ bahas
analisanya apa, seperti apa, kajiannya apa, udah selesai beres. Tinggal dokumen itu ditulis kadaluarsa, stempel kadaluarsa semua selesai. Beres kan? Tapi kita harus punya daftar ya, yang dikadaluarsakan SK nomor berapa itu ada daftarnya kita ya. Begitu ya. Nggih. Gitu, daftar yang dikadaluarsakan masuk di natolenya gitu ya. Kita mulai dari kelompok 1, silahkan kelompok 1 untuk nomor peserta 1 sampai 12, silahkan yang mewakili presentasi ini membuat mengenai kebijakan, mengenai SK. Kami persilahkan. Baik, Dok. Oh, ini ya. kami mencoba ya, Dok. Nanti mohon dikoreksi. Ini kami tentang, terima kasih dokter. Nek nggak nyoba nanti nggak bisa dan nggak mudeng le arep nyalahke neng endi bener kene. Silakan dokter. Ini ada pakarnya. Ya dok, ini kami mempresentasikan tentang keputusan untuk tim PMKP. Nah ini menimbang bla bla bla, kemudian konsiderannya ini tadi sudah dikasih masukan-masukan, sebelumnya saya sudah tadi banyak salahnya. Ini Undang-Undang Nomor 36 2009. Bu, dibaca dari judulnya dong. Oh ya. Pelan-pelan Dokter Indah. Yeah. Oh iya dok. Keputusan pimpinan Klinik Pratama non rawat inap Madeline kemarin sudah dapat surat dari DPM PTSP dok untuk menyesuaikan nama. Tapi baru kemarin, karena ini SK-nya Januari, jadi saya belum mengubah. Tidak mengubah tentang pembentukan tim peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pimpinan Klinik Pratama Rawat Inap Madeline menimbang A, bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan keselamatan pasien dan kinerja melalui peningkatan kemampuan pemberian pelayanan kesehatan. B, bahwa dalam upaya menjamin pemberian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan medik, keselamatan pasien dan dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan kebutuhan pasien. C, bahwa dengan menimbang sebagaimana huruf A dan huruf B, maka diperlukan keputusan pimpinan Klinik Pratama non rawat inap Madeline tentang pembentukan tim peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang klinik. Nomor Permenkesnya klinik ganti yang baru aja ya Bu. Oh, iya dok. Usaha berisiko. Usaha berbasis. Yang ini nomor 14 tahun 2021. Nah, iya. Ini. Oh ya, ini berarti dihapus ya dok ya? G. Oke. Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien, Permenkes nomor 27 tahun 2017 tentang pengendalian dan pencegahan infeksi, Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknik pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Oke, Kap. Nomor 4, Permenkes nomor 4 tahun 2019 itu berlakunya untuk puskesmas nggih. Oh begitu. Berarti ini nggak usah dok? Nggih, Kat. Makanya harus dipelajari ya, jangan nulis itu standar pelayanan minimal itu miliknya puskesmas nggih, bukan miliknya klinik nggih. Siap. 4. Permenkes nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan. Nomor 5, Peraturan Menkes nomor 30 tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan, tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, puskesmas, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah. Oke, lanjut coba. Lanjut. Menetapkan pembentukan tim peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien di Klinik Pratama non rawat inap Madeline.
Pertama, menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien Klinik Pratama Non-Rawat Inap Madeline. Kedua, tugas dari tim mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien Klinik Pratama Non-Rawat Inap Madeline melakukan evaluasi terhadap pelayanan klinis di Klinik Pratama Non-Rawat Inap Madeline. Ketiga, hasil evaluasi di tim dilaporkan kepada pimpinan klinik. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Evaluasinya tidak disebutkan ya? Itu. Gimana, Dok? Ini kan tugasnya membuat evaluasi. Evaluasinya mau berapa lama? Sebulan sekali? Begitu. 3 bulan sekali? Nanti kalau nggak disebutkan, nggak ngerti loh kapan. Masuknya di ketiga ya, Dok ya? Boleh. Evaluasi. Gitu, Dok. Tugas dari tim mutu pelayanan krisis itu melakukan evaluasi terhadap pelayanan klinik setiap berapa bulan sekali, kan begitu bisa langsung. Oh iya, tiap. Berapa bulan, Dok? 6 bulan? Ya, monggo. Iya. Dok, untuk ditetapkan ini kabupaten ya, Dok ya? Iya. Oke. Republik Argentina ya. Ada tanggal 20 Januari 2023 pimpinan ini. Ini apakah ada huruf besar atau huruf kecil, Dok? Monggo, yang penting tata naskah jenengan. Wes. Oke, ya, Dok. Kemudian ini lampiran 1. Mestinya ini lampiran 1 tidak surat keputusan tapi susunan tim ya, Dok ya? Ini judulnya saya. Oh iya. Oke, ini berarti nanti. Kecuali lampirannya titik lampiran. Nah, lampiran nggak usah pakai 1. Ada 2 itu, Dok. Satunya urean tugas. Apa? Nanti lanjut saja. Lampiran ini. Surat keputusan pimpinan klinik ini lanjut aja. Oh iya. Satunya dihilangkan, Dokter. Satunya dihilangkan. Yeah. Oh iya. Nah, udah. Susunan tim peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan. Eni Suramto seangkatanku. Salam ya, Dok. Salam ya buat Eni. Iya. Penanggung jawab Dr. Eni Suramto, anggota untuk peningkatan mutu Dr. Eni, keselamatan pasien Desi, pencegahan pengendalian infeksi Catherine, kemudian manajemen. Ini kan susunan tim peningkatan mutu kan? Yeah. Ini susunan tim peningkatan mutu. Iki meh disusun ke piye? Penanggung jawab Eni. Ya. Terus peningkatan ini anggotanya, ini ketua merangkap anggota gitu. Ya, Dok. Orangnya kurang atau diganti, Dok? Itu penanggung jawab saja. Oh, okay. Makanya gini, ini struktur ya. Oke. Ya. Bikin bagian struktur nggak mauan? Ada di di TKK. Mana? Di TKK itu, Dok. Ini di sini belum ada. Maksudnya tim mutunya ini di bawah tim mutu nanti ada apa aja, ada nggak? Ada. Apa, mana? Harus buka yang lainnya dulu, Dok. Makanya saya mau mengematchkan dengan SK yang lain. Coba. Oh, gitu. Kalau ada. Ini saya stop dulu ya. Ya, stop. Makanya aku penasaran dengan strukturnya. Kalau di struktur memang sudah menyebutkan dan itu ada tim, ngapain dibikin tim lagi, SK tim lagi? Kan sudah ada di SK struktur. Makanya saya penasaran dengan struktur organisasinya. Tadi mengatakan kan di struktur organisasi sudah ada susunan tim mutu. Kalau sudah ada susunan tim mutu sebenarnya tidak perlu SK tersendiri karena sudah ada menunjukkan struktur tim mutu. Ya, Dok. Nah, ini kan sudah ada penanggung jawab mutu. Nah, ini saja berarti kan sudah menggunakan, jadi tidak perlu membuat SK lagi, Bu. Urian tugasnya masuk di sini semuanya, Bu.
Oh iya, berarti itu lampiran tidak perlu ya dok ya? Bukan lampiran tidak perlu, SK-nya ya ora perlu lah. Wong wis ono SK iki kok ngapain ada SK itu lagi? Oh, ini SK besar. Nah ya kan enggak apa-apa, SK mau dijadikan satu kan juga enggak masalah. Ya toh Bu? Iya. SK tim mutu. Lah ini SK struktur organisasi sudah ada tim mutunya. Tim mutu masuk di dalam ini di struktur organisasi sudah ada. Terus urian tugas sudah ada di situ, selesai. Sudah ada juga. Iya, nggak bikin lagi Oke. gitu. Begitu nggih. Oh, iya dok. Sudah tahu semuanya? Oke, lanjut. Sekarang saya melanjutkan yang ini. SK struktur organisasi coba. Jangan pakai SK itu aja yang kita bahas. Ini. Yang ini dok. Iyalah. Dari awal coba. Ganti bahas SK ini aja, wong ada di sini yuk. Ya toh, benar nggak Dokter Handayani? Oke, dari awal. Keputusan pimpinan Klinik Pratama Non-Rawat Inap Madeline, nomor SK, ini nanti saya perbaiki, tentang struktur organisasi dan tata kelola Klinik Pratama Non-Rawat Inap Madeline. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pimpinan Klinik Pratama Non-Rawat Inap Madeline menimbang bahwa Klinik Pratama Non-Rawat Inap Madeline berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima dengan meningkatkan mutu pelayanan. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan secara profesional, bahwa profesionalisme itu didukung dengan keadanya kejelasan, kedudukan, tanggung jawab, wewenang, dan urian tugas, maka perlu dilakukan penataan struktur organisasi di klinik. Berdasarkan pertimbangan pada huruf, ini harusnya gini, pada huruf A dan B, terus perlu menetapkan keputusan pimpinan klinik tentang struktur organisasi dan tata kelola Klinik Pratama Non-Rawat Inap Madeline. Ini komanya belum ya dok, salah ya? Ya, Ya, terus koma semua. Nah, ya oke, nanti diperbaiki. Nanti Ya. diperbaiki. Terus lanjut ke bawah aja. Ya. Undang-Undang RI nomor 36 tentang kesehatan, Peraturan nomor 47 tahun 2005 tentang fasilitas pelayanan kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tentang klinik, Permenkes nomor 14 tahun Itu 2000. yang nomor 9 itu nggak usah, udah ada 14-nya. Iya dok. Nah ini kami belum ada Permenkes yang tentang mutu dan lain-lain tadi dok, keselamatan juga. Nah iya, monggo silakan dimasukkan di sini juga nggak apa-apa karena di situ ada tim mutunya, bener kan? Oh iya. Tentang keselamatan pasien, PPI, begitu ya, masukkan di situ ya? Ya, ya dok. Oke, ya. Yuk, lanjut. Ya, oke. Memutuskan menetapkan keputusan pimpinan Klinik Pratama Non-Rawat Inap Madeline tentang struktur organisasi dan tata kelola Klinik Pratama Non-Rawat Inap Madeline. Kemudian pertama, dalam rangka untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal, maka ditetapkan penanggung jawab dan urian tugas pada struktur organisasi Klinik Pratama Non-Rawat Inap Madeline. Kedua, struktur organisasi klinik sebagaimana diktum pertama digunakan untuk memberikan kejelasan tanggung jawab dan wewenang setiap pejabat klinik. B. Memberikan kejelasan kedudukan setiap penanggung jawab guna mempermudah melakukan koordinasi. C. Memberikan kejelasan urian tugas setiap penanggung jawab dan pelaksana untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian. D. Memberikan kejelasan jalur hubungan setiap petugas dalam rangka melaksanakan tugasnya. Ketiga, penanggung jawab dan urian tugas pada struktur organisasi Klinik Pratama Non-Rawat Inap Madeline sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut serta akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan. Oke, saya tanya, yang dimaksud tata laksana apa? Judulnya pakai tata laksana toh? Ya dok. Tata kelola dok. Nah ya tata kelolanya apa? Ya, ini kemarin saya juga bertanya-tanya dok, bertanya-tanya.
Nah, wong gawe judul dhewe kok. Struktur Berarti organisasi saya ya, sudah Dok. cukup. Nah, ini kan lah ini tata kelola. Lah di SK ini aja tidak menyebutkan tata kelola. Oh, ono Siap, judul siap. tata kelola. Makanya saya presentasi biar dibetulkan. Bonek pokoknya harus seperti itu biar ngerti ya teman-teman semua. Jadi kalau membuat judul dan isi itu harus match ya. Kayak kita tadi duduk struktur organisasi dan tata kelola. Tata kelola ini kita tata kelola opo? Kok ning kono ora ono tata kelola blas menyinggung tata kelola. Oke, malah meng bahasane meng struktur organisasi tok. Ya udah. Oke, yuk lanjut. Ini berlaku surut ini nggak betul ya, Dok ya? Enggak Ditetapkan. boleh. Enggak boleh. Ono surut barang, kok ono pasang. Tsunami. Iya. Oke, terus ini lampiran berarti Ya kayak Satunya hilang. Ini struktur organisasinya ini, tapi kemarin itu saya manajemen MFK masih masuk di ini, Dok. Masih masuk di bawahnya TU. Ini belum saya ubah. Enggak Ya, dibentuk monggo, nanti bagan, diubah. Dok. Enggak dibentuk bagan. Baganya monggo, baganya mana tadi? Ya, bagannya sudah ini karena kemarin saya ikut pelatihan ini kan, maka bagannya sudah saya ubah, tapi yang di sini belum, Dok. Dia disesuaikan. Yeah. Nah, Yeah. ini bagannya. Oh ya. Oke. Ini di bawahnya ini. Ya, oke. 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 Terus Oke, nok manungsone. namanya diulang-ulang ini, Dok. Orangnya sidik. Orangnya cuma 16 tapi Lah Ini ndelok di- ketoke oke men kok dadi makane lho kok oke men menungsone kayak gitu. ini sama ini loh, ini sama dengan ini. Audit internalnya udah ada belum? Dalam, Dok. Audit internal AI-nya sudah ini. mana? Ini. Audit internal itu anggotanya nggak boleh siji ya, minimal 3. Oh ya. Lah mosok ngaudit awak dhewe mengko ngaudit sapa sing koncone ngaudit coba. Ya. Kalau aku sih lebih seneng manajemen resiko. Ini peningkatan mutu maksudnya apa? Ya, Dok. Ini baiknya gimana? Itu jangan peningkatan mutu wong iki wis penanggung jawab mutu. Mm-mm. Ini naik saja. Kalau saya sih lebih cenderung keselamatan, manajemen resiko dan keselamatan pasien jadikan satu tim. Terus survei kepuasan pelanggan naikin gitu. Ya, ini berarti Terus survei kepuasan pelanggan tentang kepuasan pelanggan gitu aja. ini berarti ya, Dok, naik ya. Iya, itu jangan survei pelanggan, kotak saran dan ini mau dimasukin di mana kayak gitu. Ini apa masuk dalam komplain atau apa namanya itu naik saja ya. Ya. Ini berarti kan anggotanya Eni ya. Iya. Ini toh, Dok. Iya, monggo iki ning ngene keselamatan pasien iki diganti ra iso. Ini dihapus. Oh Monggo. iya ini. Cuman jangan nulis survei pelanggan ya tentang jadi itu jangan merupakan tim survei ya. Jadi itu maupun untuk tim kepuasan pelanggan atau tim pelayanan komplain atau apa monggo silahkan. Berarti bukan survei pelanggan survei. Ya. Terus nggak usah tulisan kotak saran apa dan sebagainya itu nggak usah. Kepuasan pelanggan ya. Iya. Oke ya, udah yuk. Ya, Dok. Ini yang uraian jabatan. Yeah. Kalau penyelenggara atau yang owner itu ditaruh di sini nggak, Dok? Owner ini coba lihat di atas sendiri struktur organisasi. Kalau Nah.
Nah, oke ya. Mestinya, ini yang saya terangkan lagi, mestinya ini penyelenggara klinik. Jadi ini kan owner kan? Owner itu Ya. apa? CV atau PT? Kita waktu itu masih lembaga, tapi sekarang per Maret kemarin CV. Nah, oke, berarti harus ada penyerahan dari CV menunjuk pimpinan klinik, Bu. Ada SK-nya ya, Dok ya? Iya, jadi nanti Yes. ini penyelenggara klinik sudah enggak ada, Bu, langsung pimpinan klinik. Oh gitu. Oke, Dok. Jadi ada SK serasahan untuk sing kon ngurusi klinik sopo, intinya kan ngono. Ya kan? Ya. Ya, oke. Ya wes, yuk turun ke bawah. Berarti Ini di berarti sini nggak ada ya? nggak usah, ya. Pimpinan klinik, nama, nomor induk pegawai nanti saya isi. Nah, wis pokoknya iki ya. Dah. Wes lah, tak anggap saya nggak baca satu secara detail ya, tim mutu. Oke. Berarti SK-nya nanti dikasih ini, nggih? Nggih. Ya. SK PMKP diisi ini, dikasih SK di SOTK ini, di struktur organisasi, maaf. Jadi yang SK yang tadi yang pertama itu enggak perlu dibikin, enggak apa-apa kalau di sini sudah ada gitu loh. Siap. Kuwi jenenge kok kan kerajinan lek gawe SK kok banget toh. Dan setiap lampiran harus ada tanda tangan. Tanda tangan di akhir. Tanda Terakhir. tangan di akhir. Oh ya. Berarti ini tadi nggak usah lampiran 1, 2 ya? Nggak usah, nanti tanda tangan di akhir ya. Oke, siap. Berarti di sini ya, berarti. Ya pokoknya di terakhir sendiri deh, paling bawah ya. Siap. Ya, teman-teman semuanya. Siap, terima kasih, Dok. Makasih, Sudah tahu salamnya ya. Terima kasih Dokter Indah yang sudah mewakili kelompok 1. Kita lanjutkan untuk kelompok 2 yang akan mempresentasikan mengenai dokumen pedoman. Monggo silakan. Panduan ya, kelompok 2 panduan. Panduan ya, panduan. Silakan kelompok 2. Kelompok 2, ayo tadi bikin panduan pendaftaran kayaknya. Oke, silakan, Dok. Kayaknya tadi udah langsung dikoreksi juga sama Pak TW ini. Silakan, Dok. Kami dari kelompok 2. Berikut kami membuat panduan pendaftaran pasien. Poin 1, definisi pendaftaran pasien adalah kegiatan identifikasi data identitas, keperluan rawat jalan dan rawat inap, dan cara pembayaran pasien baru maupun pasien lama di klinik Pratama A. Ruang lingkupnya tempat pendaftaran rawat jalan dan rawat inap oleh petugas pendaftaran, waktu 24 jam 7 hari. Tata laksana. Pak, definisi diulang, Pak. Iya. Definisi pendaftaran pasien adalah kegiatan identifikasi data identitas, keperluan layanan rawat jalan dan rawat inap, dan cara pembayaran pasien baru maupun pasien lama di klinik Pratama. Ini berarti cara pembayarannya. Oke. Ya, lanjut. Ya, tata laksana. Ini mohon maaf ya, kalau saya tadi melihat ke bawah, tata laksana, ini melihat di tata laksana, apakah di definisinya tidak perlu dituliskan tentang cara pendaftarannya? Apakah gimana, Dok? Di definisinya tidak perlu menyebutkan cara pendaftaran, karena ini kan pendaftaran pasien. Kalau ini kan hanya menyebutkan kegiatan identifikasi data identitas, keperluan untuk layanan rawat jalan dan rawat inap, ya kan, di klinik Pratama, ya kan. Tapi cara pendaftarannya disebut apa enggak?
Oh, di definisinya dok, cara pendaftaran juga disebutkan. Dengan cara, nah kan seperti itu. Karena di tata laksananya kan jenengan menyebut Pak. Seperti ini dok. Dia, oke ya. Jadi nanti biar match dengan tata laksananya, nggih. Begitu gitu. Baik, siap dok. Perhatian semua teman-teman. Jadi nanti kalau bikin panduan, nanti definisinya dengan tata laksananya harus match. Oke. Lanjut. Ya, pasien baru adalah pasien yang pertama kali mendapatkan pelayanan di klinik. Pasien lama adalah pasien yang sudah pernah mendapatkan pelayanan di klinik. Pasien pembayar asuransi adalah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan jaminan dari perusahaan asuransi maupun badan penjamin pelayanan kesehatan lainnya. Pasien pembayaran umum adalah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan pembayaran secara mandiri. Pasien pendaftaran online adalah pasien yang mendaftarkan diri melalui media aplikasi JKN Mobile, WhatsApp Klinik, atau aplikasi klinik. Pasien pendaftaran konvensional adalah pasien yang mendaftarkan diri secara langsung saat berkunjung di klinik. Untuk langkah-langkah terperinci akan dibahas selanjutnya pada SOP pendaftaran pasien. Dokumentasi yang terkait form pendaftaran pasien, kartu berobat pasien, buku registrasi pasien atau SIM klinik, rekam medis atau e-rekam medis. Kemudian penutupnya panduan ini berlaku di ruang pendaftaran klinik Pratama A. Oke. Jadi ini ya, ini adalah panduan pendaftaran. Di bawah panduan nantinya masih ada SOP. Jadi akan diterbitkan SOP-nya. Jadi nanti kalau bisa membuat SOP-nya juga harus rinci seperti ini. Naikkan dok, naikkan lagi. Naik. Nah, seperti tata laksananya. Jadi ada SOP pasien baru, SOP pasien lama, SOP dengan asuransi, SOP pasien pendaftaran pasien umum. Jadi nanti juga SOP-nya disesuaikan supaya jangan bikin langsung SOP pendaftaran. Kalau nanti bikin SOP pendaftaran, sementara di panduannya ini kita ngomong rinci, nanti SOP-nya jadi berpuluh-puluh halaman ini ya. Jadi nanti SOP-nya juga rinci satu persatu. Begitu nggih teman-teman semuanya? Iya, Dok. Oke. Nggih. Monggo dilanjut. Untuk kelompok 2 sudah cukup, Dok? Cukup, Dok. Cukup. Iya. Tadi sudah saya evaluasi yang definisi sama itunya ya. Apa namanya nanti saya cuma masukkan kalau bikin SOP-nya lebih rinci lagi. Begitu nggih? Nggih, matur nuwun, Dok. Nggih, matur nuwun pada kelompok 2 sudah bagus. Yang kita lanjutkan ke kelompok 3, presentasi mengenai pedoman. Silakan, Dok. Izin share, Dok. Nggih, silakan, Dok. Izin sudah kelihatan? Sudah, Dok, sudah. Ini mewakili kelompok 3. Ini SK untuk pedoman, jadi nomornya memang belum dibuat. Tentang keputusan Kepala Puskesmas Hulu tentang pemakaian pedoman penyusunan dokumen sesuai SK nomor yang tahun 2022 ini tentang pemberlakuan pedoman penyusunan dokumen Puskesmas Hulu. Jadi ini nomor yang ini tentang pemberlakuan. Terus Kepala Puskesmas Hulu menimbang sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan upaya kesehatan nasional, dan sistem penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat perlu dibakukan berdasarkan dokumen internal yang ditetapkan dalam bentuk dokumen yang harus disediakan oleh Puskesmas.
Jadi, bahwa naskah yang dibuat harus sesuai dengan tata cara penyusunan yang benar dan sesuai standar, maka agar Kepala Pusat menanggung jawab upaya para pelaksana kegiatan memiliki acuan dalam melaksanakan penyusunan tata naskah seluruh dokumen Pusmas, maka perlu ditegaskan kembali pedoman penyusunan dokumen yang digunakan. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf A dan huruf B, maka perlu dituangkan dalam surat keputusan Kepala Pusmas Hulu tentang pemberlakuan penyusunan dokumen di Pusmas Hulu. Mengingatnya Undang-Undang koreksi ya. Pak, itu yang A pakai bahwa enggak, Pak? Kurang ya, Dok? Iya. Ya. Nah, hurufnya juga masih salah, tolong dievaluasi ya. Direvisi. Hurufnya pakai Bookman ini, Dok. Maksudnya kan juga awalan kan harus huruf kecil itu kayaknya. Awal yang depan ini. Sini. Yang ini ya. Yang A kan mestinya bahwa, nah B-nya kan kecil Pak, nggak gede. Yang kecil ya, Dok? Betul. Ya. Lanjut. Mengingatnya nomor 1 Undang-Undang Peraturan Menteri ini yang nomor 4 tahun 2019 tadi seperti tadi. Di sini ada ini, Dok, ada SK 1.2 nanti barangkali bisa dikoreksi. Dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43, Peraturan Menteri 14 2021 ini tentang perubahannya, dan Peraturan Bupati nomor 78 tahun 2018 tentang pedoman tata naskah. Dan nomor 6 ini surat edaran Bupati Brebes nomor 65151/2003 tentang naskah dinas. Memutuskan menetapkan keputusan Kepala Pusmas Hulu tentang pemakaian pedoman penyusunan dokumen sesuai SK nomor 411 SK 2022 tentang pemberlakuan pedoman penyusunan dokumen Pusmas Hulu. 1. Pedoman yang dimaksudkan dalam keputusan ini adalah pedoman penyusunan dokumen internal yang direvisi dan dikeluarkan tahun 2020. Pak, mohon maaf, ini kan tentang penyusunan dokumen, ya? Iya. Pedoman, terus mengingatnya coba saya lihat. Kalau pedoman penyusunan dokumen mestinya tentang SPM nggak masuk dong, Pak? Tentang ini ya? Iya, Oke, direvisi. Lanjut yang kedua, pedoman sebagaimana dimaksud dalam butir ke-1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dipergunakan untuk acuan tata naskah pembuatan naskah dokumen internal di Pusmas Hulu, dan apabila ada kebingungan yang terjadi maka sebagai acuan bisa merujuk pada Peraturan Bupati nomor 78 tahun 2018. Ketiga, Kepala Tata Usaha mengendalikan terlaksananya keputusan ini dengan selalu mensosialisasikan penerapannya. Keempat, kurang titik 2. Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan ditinjau dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Tanggal 3 Januari itu. Ya, oke. 3 Januari nggak tanggal merah ya, karena ini punya Puskesmas. Ya. Dan yang pedomannya, seperti ini. Pedoman penyusunan dokumen ditetapkan tahun 2020, yang dulu itu ditetapkan kembali. Pendahuluan latar belakang. Belum muncul, Dok, layarnya. Belum muncul. Belum muncul. Ya, baru sampai ditetapkan. Baru sampai ditetapkan. Oh, ini berarti keluar dulu, Dok? Enggak. Ya, sudah. Nampak. Sudah. Pedoman penyusunan dokumen Pusmas, pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman ditetapkan Kepala Pusmas pada tahun 2020.
Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Ini hampir sama dengan yang punyanya Menkes, maksud dan tujuan, sasaran. Kemudian bab 2 tentang dokumen Puskesmas, jenis dokumen, dokumen internal, dokumen eksternal, jenis dokumen Puskesmas, dokumen induk, ini yang terkendali. Ini hampir sama dengan Kemenkes. Dan jenis dokumen yang perlu disediakan, ini sama seperti yang punya Kemenkes. Mungkin nanti ditambahi dengan yang sekarang ini kalau menggunakan e-file, Pak. E-file ya? Nggih, ditambahin itu aja. Kalau saya sih komentarnya itu. Jadi disesuaikan karena nanti pengendalian dokumennya kita menggunakan e-file. Jadi itu perlu dimasukkan ke dalam bagaimana cara pengendalian dokumennya. Begitu saja. Di belakang ya? Iya, untuk tambahan ya. Oke. Itu saja saya mengingatkan itu. Nggih. Ini kalau ini nanti panjang soalnya ini. Panjang, Dok. Iya, panjang karena tata naskah kayak gitu loh. Ya. Ini yang di sini, Dok ya. Enggak, yang tadi pengendalian dokumen, Pak. Yang pengendalian ini, Dok. Yang pengendalian ini. Kan dokumennya tadi di atas kan, bagaimana cara implementasinya, pengendaliannya dari atas. Ya. Kan implementasinya juga nanti pasti akan berbeda kan, bisa diakses di mana gitu kan, bisa kan, Pak? Ya, siap. Oke. Terima kasih. Nah, itu saja. Tolong ditambahkan karena memang sekarang sudah serba sistem yang canggih. Jadi untuk aplikasi-aplikasi untuk termasuk ini besok akreditasi juga sudah boleh dengan soft file sehingga di pedoman penyusunan pedoman Puskesmas ini kebetulan contohnya Puskesmas perlu pedomannya diperbaharui begitu, oke? Siap. Dok, ini ada yang tanya, kita ke pertanyaan dulu atau lanjut kelompok 4? Monggo lanjut aja. Lanjut dulu ya, nanti pertanyaannya akhir ya, Dok. Oke. Kita lanjut ke kelompok 4 dengan tugas presentasi dokumen SOP. Kami persilahkan perwakilan kelompok 4 untuk presentasi. Silakan, Dok. Kelompok 4 tadi semangat banget loh oleh gawe SOP sampai gonta-ganti terus. Jangan rasa digonta-ganti itu semua harus didadekke begitu ya Bu Handayani mestinya ya Bu. Iya. Didadekke ora iki rak sido. Wah, iki piye iki? Aku masuk pertama, Dok, ini bikin SOP ini muncul lagi loh, kok SOP-nya udah berubah lagi. Saya pikir mau semua SOP itu mau dia bikin gitu loh, Bu. Karena yang pertama tadi terlalu luas, terus mau direvisi gitu, Dok. Judulnya terlalu panjang. Terlalu luas. Silakan nih, Dr. Isna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mencoba nih, Dok. Nggak jadi survei kepuasan pelanggan ya? Iya, jadinya menilai kepuasan pelanggan. Oke, ya, monggo lah. Judulnya menilai kepuasan pelanggan. Nomornya, maaf Dok, belum jadi soalnya. Ini untuk logonya sebelah kiri PKFI, sebelah kanan ini PMI. Oke. Kemudian yang pertama pengertian menilai kepuasan pelanggan adalah suatu cara untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan di Klinik Pratama Palang Merah Indonesia Kabupaten Boyolali. Tujuan sebagai acuan langkah-langkah untuk menilai kepuasan pelanggan. Kemudian kebijakan surat keputusan kepala klinik nomor sekian-sekian tentang penetapan indikator mutu. Aku teko. Inilah akibatnya. Wah. Orang-orang itu senengnya nggak SOP tapi kebijakannya mengkose. Tahuan deh. Masalahnya coba SK nih kepala klinik nomor sekian tentang penetapan indikator mutu. Berarti survei kepuasan pelanggan survei kepuasan pelanggan ini menjadikan indikator mutu kan? Indikator mutu klinik. Padahal survei kepuasan pelanggan itu indikator apa? Nasional. Indikator nasional mutu. Oh, okay.
Ini dok, maaf, setahu kami indikator mutu itu bisa INM plus gitu dok. Gini ya Bu, kalau bisa indikator mutu kan gini, indikator saya kembali lagi menerangkan tentang indikator ya. Indikator mutu. Sekarang kalau memang, sekarang saya ngomong, kalau memang mau menggunakan survei kepuasan pelanggan, kalau bisa yang sudah ada di indikator mutu tidak menjadikan indikator di klinik. Jadi nanti indikator karena di indikator klinik kan indikator unit dan indikator prioritas klinik. Terus unit kepuasan pelanggan aku takut. Terus nek mau dijadikan indikator prioritas klinik berarti pasien ora puas ning nggonanmu. Benar nggak Bu? Iya toh? Karena menjadi prioritas. Kalau prioritas berarti kan harusnya ini kan mungkin SK-nya bukan tentang penetapan indikator mutu kayak gitu loh. Tapi memang tentang judulnya mungkin nanti lain lah kayak gitu. Ya. Pasti judulnya lain. Nanti apa yang di situ ngomong masalah tentang survei kepuasan pelanggan. Ya. Iya, Dok, siap. Ya. Kemudian referensi 1 Peraturan Menteri Pendaya-gunaan Peraturan Negara dan Informasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 22 tahun 2022 tentang indikator nasional mutu pelayanan kesehatan tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratorium. Permenkes nomor 22 tahun 2022 enggak tentang INM? INM 30, maaf. 30 dok. Iya. betul keliru Mas. Sore Bu, dadi hipoglikemi. Ketoke wis kelingan buka posto iki, Udah 3 hari ini dok. Semangat. Prosedur 1, petugas menyapa pasien. Yang kedua, petugas memberikan formulir. Petugas menyapa pasien dengan apa? Dengan misalkan mau dengan senyum sapa, senyum sapa salam atau kayak gitu kan? Ben apik toh, ben apik ngono kuwi lek wis oke. 2, petugas memberikan formulir survei kepuasan pasien kepada pasien yang berkunjung. 3, petugas menginformasikan tata cara pengisian formulir kepada pasien. 4, petugas mengumpulkan formulir yang telah diisi pasien. Iki bar menginformasikan tata cara, petugas mempersilahkan ora. Ternyata kok langsung mengumpulkan uang pasiennya nulis kok. Oh, ya maaf. Ini jadi kadang ini yang lupa. Ya udah. Jadi biar semua teman-teman sebenarnya di sini tahu ya. Sebenarnya maksudnya tahu, tapi memang yang namanya langkah-langkah itu ya runtut. Tadi sudah menyapa pasien, petugas memberikan formulir survei, terus sebenarnya kan biasanya itu petugas memberi informasi dulu, menginformasikan bahwa pasien, misalkan petugas memberikan informasi untuk ada survei tentang kepuasan, kemudian petugas memberikan formulir survei, petugas terus nyuruh pasien untuk mengisi formulir, kemudian petugas itu mengumpulkan formulir tersebut, kan seperti itu. Benar nggak? Ya, betul. Informasi. Sebenarnya sebelum memberikan formulir survei harusnya itu menginformasikan. Ya lah ini, menginformasikan tentang survei. Ini yang nomor loro Bu. Yang petugas memberi formulir survei itu setelah informasi. Nah, betul. Kemudian, Oke. Memasukkan pasien, kemudian 6, petugas mengumpulkan formulir yang telah diisi oleh pasien.
Kemudian 7, petugas melakukan tabulasi dan analisis terhadap hasil survei setiap 6 bulan sekali. 8, petugas membuat laporan tentang hasil evaluasi kepuasan pasien. 9, petugas melaporkan laporan kepada kepala klinik. 10, petugas mengisi indikator nasional mutu. Oh, berarti ini kan tentang indikator nasional mutu ya? Iya. Oke, next, naik. Naik. Judulnya apa? Menilai kepuasan pelanggan ke bawah, tolong. Tolong, terus. Terus, sebentar, itu kalau 6 bulan, apakah match? Indikator nasional mutu bukannya tiap bulan, Bu? Survei kepuasan. Iya. Ini masih monitoring evaluasinya, Dok. Oh, monitoring evaluasinya. Oke. Ya, oke, yuk. Bu, unit yang terkait kok unit yang memakai SOP sih? Ini maksudnya ini Dok, tergantung di mana kita memberikan formulir kepada pasiennya gitu loh. Ya, memberikan formulirnya di unit farmasi ya farmasi, di pendaftaran ya pendaftaran, kayak gitu Bu. Bukan semua ya Dok ya? Iya, unitnya. Di KIA ya KIA, kayak gitu loh ya. Bukan unit yang memakai SOP. Makatan nggih? Siap Dok. Terima kasih. Ya, teman-teman mudah-mudahan tahu bagaimana cara membuat SOP, memang harus rinci kayak gitu loh. Jangan tadi juga awalnya bingung ya Bu karena membuat SOP-nya terlalu panjang sehingga tidak rinci. Terus urutan-urutannya padahal ya itu udah dievaluasi di otak-atik berkali-kali ya kayaknya SOP ini ya tadi ya Bu Dayani. Gitu. Ternyata memang masih ada nyelip. Jadi urutan-urutan itu sebenarnya urutan yang harus kita lakukan, yang memang biasa kita lakukan dan itu harus dilakukan. Seperti itu. Biasanya, jadi kita jangan sampai membiasakan yang benar, tapi kita harus membiasakan yang benar, jangan sampai membenarkan yang biasa. Ya. Oke ya. Harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ya, sehingga nanti daftar tilik SOP-nya menjadi benar. Kalau membenarkan yang biasa ya daftar tiliknya nanti evaluasinya apa? Ora jelas pasti isiannya kayak gitu. Begitu, matur nuwun. Terima kasih Dr. Isna yang sudah mewakili kelompok 4. Dr. Senti, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Dr. Nuril. SK struktur organisasi sesuai PMK 43 di manajemen mutu, apa saja yang dimasukkan di SK struktur puskesmas? Semua ketua dan anggota dituliskah? Tim audit, tim PPI, tim PMKP, tim PKP, tim manajemen risiko. Monggo dokter. Sebenarnya gini, di Permenkes 43 itu kan yang tidak menyebutkan secara rinci ya. Untuk rinciannya kan monggo diatur sendiri. Puskesmas kemudian mengatur apa yang akan ada di dalam situ ya. PKP-nya apa? Jadi kalau PKP kok PKP ya? SKP jadi, mungkin. Ya maksudnya ini kan nanti jadi kayak di bab gitu loh maksud saya. Jadi memang kalau di bawah tim mutu paling tidak ya berarti harus ada PPI, ada tim PPI, ada tim MFK, ada tim audit internal, ada tim manajemen risiko dan keselamatan pasien, ya kan? Di situ semuanya harus ada. Begitu. Gitu. Ini masih ada waktu beberapa menit lagi. Itu cukup ketuanya atau anggotanya semuanya? Termasuk anggotanya boleh. Puskesmas kan lebih banyak orang. Ya, saya pikir itu ketuanya nanti dibuat bagian sendiri, ketua mutu,
Nah, kalau dimasukkan situ nanti banyak itu yang organisasi. Ya memang, ya monggo karena memang di situ tidak ada ketentuan yang mengatur harus rinci atau seperti apa, monggo silakan di situ. Tapi yang jelas untuk tim misalkan kayak tim audit internal itu harus ganjil nggih orangnya nggih, nggak boleh genap. Begitu. Nggih, Dokter Nuril sampun cekap, Dok. Ya. Ya, gini, kalau kita masukkan di situ ketuanya kan otomatis nanti kita juga membuat skema manajemen mutu sendiri kayak tadi loh. Ya monggo, enggak masalah, monggo. Kalau kita masukkan sini semuanya nanti bagiannya melebar gitu. Iya. Misalkan di situ karena di Permenkes 43 itu kan memang tidak menyebutkan di bawahnya. Sehingga bisa saja sesuai bagian Permenkes 43 kemudian nanti Puskesmas menetapkan tim mutu tersendiri, boleh, Pak? Boleh, enggak masalah. Sendiri. Nggih, boleh. Boleh, enggak masalah. Kita ditulis tapi ketuanya aja misalnya. Nggih, kecuali kalau nanti sudah di tim mutu tersendiri, bagian tersendiri nanti itu bisa ditulis secara lengkap begitu toh? Iya, gitu ya maksudnya gitu. Boleh ya? Nggih, boleh. Karena memang di Permenkesnya tidak ngomong secara rinci seperti itu. Ya, siap. Nggih, ngeten Dokter Nuril. Ya, ada lagi? Ya. Kayak di tempat saya juga seperti itu, Pak. Di tempat saya itu SOTK persis dengan Permenkes 43. Persis seperti Permenkes 43, sehingga kami di Puskesmas menetapkan sendiri untuk susunan tim mutunya, seperti itu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Masih ada waktu sekitar... Tapi memang mungkin sedikit sharing ya, jujur saya selaku surveyor itu melihat apa instrumen akreditasi Puskesmas yang sekarang ini benar-benar wow banget. Saya kebayang apakah saya bisa, kalaupun saya harus sedetail itu kayaknya nggak mungkin untuk waktu yang luring hanya sekedar kita sekilas seperti itu, kayaknya waktunya nggak akan cukup. Karena kita mesti mengimplementasikan semuanya. Kayaknya nggak cukup deh itu. Pusing Bu itu Bu. Pendamping ya. Pendamping tambah mumet lah. Bagaimana dia memahamkan dan bisa membuat aja susah apalagi ngelakoni gitu. Mungkin ada kiat-kiatnya, Dok. Ada kiat-kiatnya, Dok, bagi pendamping ini yang besoknya mau mendampingi Puskesmas maupun klinik. Tapi memang Bu Handayani saya rasa juga mendampingi Puskesmas yang sekarang. Kalau mendampingi klinik gampang lah menurut saya karena cuma 104 TP. Enggak masalah. Tapi kalau mendampingi Puskesmas, kalau nggak keroyokan berdua, itu berat, abot yakin. Iya. EP-nya banyak ya, Dok. EP-nya banyak. Apalagi basicnya. Sebenarnya EP-nya lebih sedikit, Bu. EP-nya itu lebih sedikit. Cuman di situ maknanya di belakangnya itu banyak banget sangkutannya, begitu loh. Iya. Dan harus alur gitu loh. Alurnya itu loh yang... Nah iya itu di situ memang seperti misalkan kayak di program prioritas nasional. Program prioritas nasional di situ ada masalah ngomong anggaran, betul kan? Anggaran didanai kan ada kan di prioritas nasional kemarin yang saya terangkan tersedianya anggaran. Padahal di anggaran sendiri pemerintah sudah menetapkan anggarannya sampai sub kegiatannya itu tidak rinci. Tidak seperti dulu. Jadi hanya untuk kegiatan itu tok gitu loh. Jadi kita sudah tidak bisa melakukan inovasi, tidak bisa ngiguh ke istilahnya ditambahi ini supaya inovasi ini supaya tercapai sudah tidak bisa kalau sekarang ini. Jadi susahnya di situ. Mudah-mudahan surveyornya ora mudengan. Iya itu nyambung sama itu. Kalau kita ngomong RUK, RPK, dana pembiayaan aja sudah dipatok kayak gitu kan kita akhirnya BOK kan sudah nggak bisa Pak ya kan BOK kan kita sudah tidak bisa kita punya sekarang evaluasi apa-apa terus kita punya kegiatan usulan ternyata semuanya nggak bisa sudah di-cut semua itu BOK makanya itu mungkin ini mudah-mudahan tapi memang penguasaan Puskesmas memang luar biasa untuk saat ini saya pusing saya 7 tahun jadi surveyor 7 tahun ya Dok.
Nggih. Nggih 2016. Nggih. Nggih. Nggih, Dok. Nggih, Bapak Ibu, kalau masih ada enggak? Silahkan Bapak Ibu yang mau raise hand apa mute.